Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Karena Tuhan memberikan rasio dan keinginan kepada manusia, sesuatu yang tidak diberikan kepada binatang, maka manusia bisa melihat dan menilai segala sesuatu di sekitarnya. Kemampuan menilai sesuatu itu, baik atau buruk, benar atau salah, berharga atau tidak berharga, positif atau negatif. Penilaian tersebut akan membuat manusia bereaksi atas apa yang dinilai. Reaksi atas penilaian itulah yang disebut sebagai kecenderungan hati. Kecenderungan hati itu disebut sebagai kehendak jika terkait dengan pengambilan keputusan. Jika manusia menilai sesuatu itu baik, maka akan bergerak mendekatinya atau melakukannya. Jika sesuatu yang dinilai itu tidak baik, maka akan bergerak menjauhinya atau tidak melakukannya. Fungsi mata adalah untuk melihat berbagai hal yang ada di sekitar manusia. Fungsi rasio adalah menilai berbagai hal yang ada di sekitar manusia. Mata jasmani manusia yang memiliki keterbatasan hanya bisa melihat berbagai hal yang bersifat kebendaan yang terlihat mata, berdasarkan penilaiannya baik buruknya sesuatu dari yang kasat mata. Salah satu hal yang dianggap baik oleh manusia adalah kehidupan yang makmur, memiliki banyak barang. Memiliki banyak barang yang terlihat mata yang merupakan wujud kemakmuran dianggap sebagai ukuran keberhasilan hidup. Memiliki banyak harta benda yang merupakan simbol kemakmuran dianggap akan membawa orang kepada harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai manusia. Akibatnya, sebagian besar manusia hidup hanya untuk membangun kemakmuran. Dengan mata dan rasionya, orang bisa melakukan perbandingan, membandingkan apa yang orang miliki dan apa yang tidak dimilikinya. Ketika orang melihat bahwa orang lain memiliki sesuatu dan dirinya tidak memilikinya, orang menjadi iri hati. Iri hati adalah emosi negatif dari seseorang yang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tetapi tidak dimilikinya. Iri hati timbul karena orang melihat apa yang dimiliki orang lain dan kemudian membandingkan dengan dirinya yang tidak memiliki apa yang orang lain miliki itu. Iri hati tersembunyi di kedalaman hati manusia. Iri hati bekerja dalam kesenyapan hati dan pikiran manusia melalui proses kalkulasi dan komparasi. Namun apa yang dikalkulasi dan dikomparasi adalah apa yang orang lain miliki dan apa yang tidak dimilikinya. Iri hati selalu bersifat kompetitif. Iri hati selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dekat, dengan hasil yang selalu negatif. Dan kompetisi tersebut hanya muncul di dalam benak orang yang iri hati tersebut, yang amat mungkin tidak dilakukan oleh orang lain yang menjadi sasaran iri hatinya. Iri hati selalu membuat orang buta pada apa yang dimilikinya. Orang yang iri hati mungkin saja memiliki dan menerima banyak hal, namun semua yang dilihatnya hanyalah apa yang ia tidak miliki. Apa yang dimiliki orang lain akan selalu terlihat lebih baik, lebih banyak, dan lebih besar. Akibatnya, iri hati menggerogoti dan merugikan orang yang iri hati dan mereka yang dekat dengannya. Iri hati menciptakan nestapa dan kepedihan. Tindakan yang dilakukan seseorang digerakkan oleh rasio dan penilaiannya. Rasio dan penilaian orang akan menentukan keinginannya. Keinginan untuk melakukan sesuatu maupun ketidakinginan melakukan sesuatu. Perbuatan membunuh, mencuri, berzina maupun berdusta dimulai dari keinginan. Semua dosa dimulai dari keinginan. Keinginan untuk membunuh, keinginan memiliki berbagai barang berharga milik orang lain, keinginan untuk berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangan resminya, keinginan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya. Setiap tindakan dosa selalu dimulai dari keinginan terhadap berbagai hal yang dipupuk di dalam hati dan dibuai di dalam tindakan nyata. Mengendalikan tindakan menjadi relatif lebih mudah ketika berhasil melewati proses yang jauh lebih sulit, mengendalikan pikiran dan keinginan. Titah ke-10 dari dasar titah Tuhan, jangan mengingini milik orang lain, justru merupakan titik tolak dalam menaati perintah-perintah sebelumnya. Perintah terakhir dari 6 hukum Tuhan yang mengatur relasi umat manusia dengan sesamanya ini merupakan perintah untuk mengatur keinginan, perintah untuk mengatur kehendak,
Perintah untuk mengelola pikiran dan emosi akan menentukan keberhasilan menjalankan perintah Tuhan berikutnya. Perjuangan ketaatan kepada Tuhan berawal dari pengendalian pikiran dan emosi. Perjuangan menaati kehendak Tuhan berawal dari menata, menyeleksi, dan menyaring keinginan kita, supaya keinginan kita hanyalah keinginan yang menyehatkan dan menyejahterakan. Kehendak yang selaras dengan doa yang selalu kita naikkan. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga.